secara nasional ada 20 lembaga yang sudah, kurang lebih ada 20 lembaga yang sudah mendaftar di Bawaslu RI sebagai pemantau. Di antaranya, pertama saya kira ada JPPR. Nah, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat. Nah, saya kira sebagai pelaksana hari ini, nah kita patut mengapresiasi karena seingat saya JPPR ini adalah mendaftar yang pertama. Yang kedua ada Pemuda Muslim Indonesia, PMI. Kemudian ada Laskar Anti Korupsi Indonesia atau LAKI. Kemudian PBHMI, PMI. Lalu kemudian Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih, kemudian Netfit Indonesia, Lentera Studi Pemuda Indonesia, LSPI, Perludem, dan seterusnya. Saya kira teman-teman bisa buka di website Bawaslu. Nah, jumlah ini tentu kita berharap juga, jadi semangat secara nasional kita berharap ini sampai ke daerah, sampai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena sekali lagi, nah semangat Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas, saya kira harus menjadi komitmen kita bersama, semangat kita bersama, lebih khusus melalui pemantau pemilu. Nah, yang berikut, nah saya kira ini di pasal 435, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, disebutkan secara khusus dalam ketentuan pasal 435 bahwa pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu yang meliputi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, kemudian lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan di luar negeri, kemudian perwakilan negara sahabat. Ini saya kira terkait dengan keberadaan pemantau. Pada intinya bisa jadi pemantau itu adalah ada yang dari luar negeri, maka tentu kriteria khususnya sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantau pemilu. Nah, saya kira ini terkait dengan regulasinya, secara umum sampaikan bahwa dari sisi normatifnya, keberadaan pemantau ini adalah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017, lalu kemudian secara teknis juga sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantau pemilu. Lanjut, ini definisi pemantau pemilu. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai pendapat dan juga dirumuskan dalam ketentuan Bawaslu, sebetulnya adalah pemantau pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat. Artinya ini adalah lembaga yang secara sukarela dia melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pemilu. Nah, proses pemantauan ini kita berharap dari proses awal, misalnya saat ini adalah pendaftaran, verifikasi, administrasi, dan faktual. Nah, calon peserta pemilu 2024. Nah, pada tahapan ini tentu kita berharap tidak hanya menjadi fokus dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, tetapi juga menjadi fokus bagi pemantau pemilu. Jadi saya kira ini rumusan dari pengertian pemantau pemilu, sesungguhnya adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat Indonesia, serta persorangan yang mendaftarkan diri kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Saya kira itu definisi dari pemantau pemilu. Jadi pada intinya, nanti akan secara resmi menjadi pemantau pemilu setelah melalui tahapan pendaftaran, kemudian nanti verifikasi, dan penetapan atau akreditasi dari Bawaslu. Nah, itulah sebabnya kita mendorong agar saat ini lembaga-lembaga yang insya Allah secara sukarela mendaftarkan diri menjadi pemantau, maka nanti itu akan melakukan proses
verifikasi administrasi. Nah, semoga yang mendaftar itu bisa syarat untuk menjadi pemantau pemilu. Lanjut, next. Ini saya kira prinsip dasar kepemantauan. Bahwa pertama, transparansi adalah prakondisi untuk pemilu yang curang berintegritas. Lalu kemudian yang kedua adalah transparansi itu tidak dapat terlaksana jika tidak ada partisipasi publik. Saya kira ini kata kunci. Nah, bagaimana kemudian pentingnya pemantauan itu? Bawaslu saya kira memiliki slogan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya apa? Bahwa Bawaslu tidak hanya sendirian melakukan pengawasan, tetapi terus mendorong adanya partisipasi masyarakat, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Saya kira itu. Nah, kenapa kita membutuhkan pemantauan ini? Karena semangat kita adalah kita yang melahirkan pemilu yang berintegritas, yang bisa dipercaya oleh semua orang, atau pada akhirnya nanti hasil yang kita produk dari pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak. Lanjut, urgensi peran pemantau dalam mewujudkan pemilu dan pilkada berintegritas. Saya kira ini sebetulnya sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa pada intinya pertama kita tentu berharap ada peningkatan kualitas dalam pelaksanaan demokrasi kita. Kemudian tentu untuk memastikan pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penyelenggara maupun dari sisi penyelenggara. Saya kira kita sering beranalogi bahwa yang mengawasi proses pelaksanaan pemilu dari tahap awal secara kelembagaan diamanahkan kepada Bawaslu. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi Bawaslu? Dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan itu, dan juga tentu seluruh lembaga penyelenggara yang lain. Maka pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita berharap ada partisipasi masyarakat, karena paling tidak tentu untuk mengingatkan. Nah, saya kira prinsip pengawasan pemantauan itu bukan untuk mencari-cari salah, tetapi sebagaimana semangat Bawaslu hari ini adalah untuk melakukan pencegahan. Jadi sekiranya ditemukan ada hal yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tentu diingatkan agar hal tersebut tidak dilakukan. Hal itu tentu tidak hanya terkait dengan proses penyelenggaraan, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan tugas dari penyelenggara itu sendiri. Sehingga itu saya kira sangat penting peran dari pemantau pemilu dalam pelaksanaan pemilu. Nah, juga kaitannya dengan mendorong partisipasi semua elemen masyarakat, mendorong terwujudnya pemilihan, terwujudnya pemilu dan pemilihan sebagai instrumen penentuan atau instrumen yang menentukan dalam kepemimpinan nasional yang baik dan akuntabel. Saya kira itu teman-teman semuanya sebagai urgensi dari peran pemantau pemilu dalam mewujudkan pemilu dan pilkada berintegritas. Lanjut, bagaimana pemantau mengawasi pemilu? Teman-teman semuanya, ini ada beberapa hal. Nah, paling tidak saya sebutkan beberapa poin saja. Pertama, tentu bisa menjadi pemberi informasi awal. Jadi, nah misalnya tadi dalam prakteknya di lapangan, teman-teman pemantau melakukan pemantauan dalam proses tahapan, lalu kemudian menemukan ada hal yang bertentangan atau diduga bertentangan dengan pelaksanaan pemilu, maka tentu menyampaikan informasi itu kepada pengawas pemilu. Nah, lalu kemudian melakukan upaya pencegahan, mengawasi memantau pelaksanaan pemilu, kemudian menyampaikan informasi dengan pelanggaran, menyampaikan laporan pelanggaran, dan seterusnya. Nah, kata kunci dari semua ini bisa dilakukan apabila, mohon maaf kami sampaikan,
teman-teman pemantau pemilu harus lebih hafal, harus lebih khatam terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, agar bisa membedakan yang mana yang melanggar dan yang mana yang tidak melanggar. Nah, proses pemantauan ini sebetulnya adalah tentu harus jelas pembedanya. Kalau misalnya itu adalah bertentangan, maka tentu bertentangan dengan ketentuan yang mana. Saya beri contoh sederhana. Misalnya sekarang ini terkait dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Di dalam ketentuan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, lalu kemudian juga Perbawaslu, peraturan KPU, tidak membolehkan adanya unsur ASN dan TNI Polri. Maka kalau itu ditemukan ada unsur ASN, ada unsur TNI Polri dalam keanggotaan partai politik, maka kita tentu secara bersama-sama menyatakan bahwa itu hal yang bertentangan dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Nah, hal-hal yang lain saya kira ada banyak hal yang memang terkait dengan pelaksanaan pemilu yang mesti harus diketahui, harus dipahami lebih awal oleh teman-teman pemantau, agar nanti dalam proses pemantauannya secara jelas bisa membedakan, oh ini ada hal yang bertentangan. Ini yang sederhananya, yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti tentu teman-teman pemantau adalah menjadi penunjuk arah ke arah yang dibolehkan. Jadi kalau sekiranya itu yang tidak dibolehkan, maka tentu kita sama-sama untuk menyatakan itu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Saya kira itu ya terkait dengan hal yang penting untuk dilakukan atau bagaimana pemantau melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Lanjut, ini gambaran pemantau pemilu tahun 2019 di Provinsi Gorontalo. Jadi kita bersyukur ini kemarin ada sejumlah organisasi, baik itu organisasi kemahasiswaan maupun organisasi ekstra kampus, dan juga tentu teman-teman pegiat pemilu ini mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu khususnya di Provinsi Gorontalo. Jadi jumlahnya ada 12 lembaga, kurang lebih 12 lembaga yang keanggotaannya mencapai 180 orang. Kita berharap ini tahun pelaksanaan pemilu tahun ini akan lebih banyak lagi. Sebagaimana yang mendaftar secara nasional ada 20 sampai dengan saat ini ya, kurang lebih sudah ada 20 lembaga yang mendaftar, maka kita berharap ini juga bisa sampai ke daerah. Jadi baik itu organisasi kemahasiswaan, organisasi eksternal, kemudian juga dari pegiat pemilu. Saya kira ini menjadi penting untuk kemudian melakukan proses pemantauan secara berintegritas. Lanjut, nah, persyaratan menjadi pemantau pemilu di dalam negeri. Jadi saya kira ini diatur secara khusus dalam Perbawaslu 4 2018. Nah, pertama dia harus berbadan hukum, kemudian bersifat independen. Air mengalir itu kan apalagi kalau di kuala yang banyak batu mempunyai sumber dana yang jelas. Yang kadang-kadang ini menjadi kendala pada poin 3 ini. Mempunyai sumber dana yang jelas. Kami ingin tegaskan bahwa jangan sampai kemudian pemantau itu justru didanai oleh pihak-pihak yang ternyata punya kepentingan dalam pemilu. Dalam tanda petik punya kepentingan untuk memenangkan calon tertentu. Nah, saya kira ini yang harus dihindari. Sehingga itu Bawaslu dalam hal melakukan verifikasi terkait dengan pemenuhan persyaratan, maka ini saya kira menjadi hal yang pokok untuk kemudian dilakukan diverifikasi dan jelas, jangan sampai kemudian ini hal seperti ini tidak terpenuhi. Lanjut. Nah, ini pemenuhan persyaratan menjadi pemantau pemilu. Pertama pendaftaran, kemudian penelitian administrasi, lalu kemudian yang ketiga ada akreditasi. Saya lanjut teman-teman semuanya. Nah, ini pada masa pendaftaran saya kira pada intinya teman-teman boleh langsung ke Bawaslu Provinsi, boleh ke Bawaslu Kabupaten Kota. Pada intinya sekarang ini semua Bawaslu, saya kira bukan hanya di Gorontalo, juga termasuk di luar Gorontalo,
saya yakin pendaftaran pemantau ini sudah dibuka pelayanan di seluruh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Next saja. Nah, kemudian nanti akan diberi tanda pengenal. Ini formatnya seperti ini, tanda pengenal menjadi pemantau pemilu. Ini ada kesalahan pengetikan, bukan pemantau tapi pemantau pemilu. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi. Lanjut, next. Nah, ini hak pemantau. Jadi nanti setelah dia menjadi pemantau atau sudah ditetapkan sebagai pemantau oleh Bawaslu, maka beberapa hak yang dia dapatkan. Pertama, tentu dia mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian nanti mendapatkan akses informasi dan seterusnya. Saya kira teman-teman bisa baca di dalam slide ini. Saya lanjutkan aja. Oke. Lalu kemudian ini juga yang penting. Kewajiban pemantau pemilu. Pertama tentu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini menjadi hal yang mutlak ya. Lalu kemudian mematuhi kode etik pemantau pemilu, lalu kemudian melaporkan diri. Nah, mengurus proses akreditasi dan tanda pengawas dan tanda pengenal kepada Bawaslu provinsi, kabupaten, kota di wilayah kerja pemantau. Nah, saya kira ini kewajiban ini. Lalu kemudian juga menggunakan tanda pengenal selama menjalankan tugas menjadi pemantau. Nah, ini saya kira secara jelas sudah diatur dalam ketentuan Perbawaslu. Lanjut, next, larangan pemantau pemilu. Nah, poin pertama adalah melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu, mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, mencampuri pelaksanaan tugas dan penyelenggara pemilu, kemudian memihak kepada peserta pemilu. Saya kira ada banyak larangan yang pada intinya adalah bahwa sebagai pemantau pemilu dia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, lalu kemudian dia harus independen, tidak boleh berpihak pada kepentingan calon tertentu. Nah, ini pelanggaran dan sanksi. Nah, kalau misalnya ternyata ditemukan ada hal yang bertentangan, maka nanti akan status sebagai pemantaunya akan dicabut oleh Bawaslu. Jadi nanti kalau ternyata yang bersangkutan terbukti tidak netral, maka akan dicabut haknya sebagai pemantau. Lanjut. Nah, pada akhirnya nanti ada pelaporan hasil pemantauan. Jadi nanti Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota melakukan monitoring terhadap pemantau pemilu dengan cara menyerahkan laporan pemantauan. Nah, mohon izin teman-teman, saya kira ini materinya, ini ada peserta yang bertanya soal materi, bisa disampaikan, teman-teman panitia bisa mengirimkan kepada teman-teman peserta yang lain. Oke, saya lanjutkan. Nah, kode etik pemantau ini dia bersifat non partisan, kemudian prinsipnya kesukarelaan, harus objektif, kemudian tanpa kekerasan, kemudian dia harus berintegritas, kooperatif, menghormati peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan seterusnya, kemudian jujur, transparan dan kemandirian. Saya kira ini. Oke, silakan teman-teman panitia mengirimkan materinya. Sebagai bahan diskusi saya kira penting untuk dibaca terlebih dahulu oleh teman-teman peserta. Lanjut, ini formulir pendaftaran. Sekali lagi lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Perbawaslu tentang pemantau pemilu. Lanjut. Nah, ini materi yang terakhir. Apa yang menjadi tantangan pemilu serentak 2024? Pertama, kalau kami lihat ini dari sisi regulasi. Jadi memang beberapa regulasi yang dalam catatan kita itu adalah agak kurang sinkron. Misalnya di Bawaslu dalam proses penanganan itu berbeda terkait dengan model dan waktu. Nah, misalnya di antara pemilu dan pilkada. Lalu kemudian juga kita tahu bahwa dari sisi regulasi selain Undang-Undang 2017, lalu kemudian peraturan Bawaslu, peraturan KPU juga ada ketentuan lain
Misalnya terkait dengan juknis, terkait dengan surat keputusan, terkait dengan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi peraturan kebijakan. Jadi memang terkait dengan hal ini menjadi tantangan utama. Sehingga itu kami sampaikan lebih awal, salah satu yang menjadi fokus bagi teman-teman pemantau adalah bagaimana kemudian mampu memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ini saya kira penting. Saya beri contoh saat ini terkait dengan pendaftaran, kemudian verifikasi, dan penetapan keanggotaan partai politik yang sekarang ini sementara berlangsung verifikasi faktualnya. Ini ketentuan yang mengaturnya begitu banyak. Nah, ada peraturan KPU, ada peraturan Bawaslu, ada keputusan KPU, ada keputusan Bawaslu, ada Juknis, dan seterusnya. Sehingga itu hal ini memang menjadi tantangan. Bagaimana regulasi yang ada ini bisa dipahami oleh semua pihak, lebih khusus adalah teman-teman pemantau. Kemudian adalah dari sisi institutional challenge. Nah, jadi manajemen kapasiti penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kualitas kapasitas penyelenggara pemilu. Nah, saya kira secara khusus hari ini di Bawaslu misalnya menjadi tantangan tersendiri, di mana termasuk saya misalnya yang saat ini sudah berakhir masa tugas, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oleh karena itu ini juga menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kemudian nanti akan menyesuaikan secara lebih cepat, tetapi saya hakul yakin teman-teman yang hari ini tinggal menunggu pelantikan, insya Allah nanti tidak ada perubahan pelantikan tanggal 21, kita berharap teman-teman yang sekarang menggantikan kami, ini tentu akan lebih baik dari kami yang hari ini. Nah, yang berikut juga di tahun 2023 mendatang juga ada sejumlah penyelenggara khususnya di kabupaten kota juga akan mengalami perubahan atau pergantian sesuai dengan amanat undang-undang masa kerja penyelenggara pemilu 5 tahun, maka nanti bagi teman-teman yang Bawaslu kabupaten kota juga akan berakhir masa tugasnya pada 2023 mendatang. Selain itu juga hari ini kita sedang merekrut panwas kecamatan. Juga nanti saya kira teman-teman KPU juga akan merekrut PPK. Ini juga menjadi tantangan. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang punya pengalaman bagus, punya pengetahuan, punya kredibilitas yang baik, punya integritas yang baik, untuk kemudian melaksanakan amanah dengan baik. Nah, karena memang pengawas pemilu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sampai dengan kecamatan, sesungguhnya harus punya pernyataan yang sama. Jadi terhadap suatu objek yang dinyatakan melanggar, maka itu harus sama untuk semua. Jadi tidak boleh yang satu menyatakan melanggar, yang lain menyatakan tidak melanggar. Ini menjadi problem. Sehingga itu memang manajemen capacity, peningkatan kapasitas, pengaturan soal bagaimana penyelenggara pemilu yang berkualitas, ini saya kira menjadi tantangan kita ke depan. Nah, kita berharap nih teman-teman pemantau yang saya kira punya anggota yang hari ini konsen melakukan pengawasan soal itu, maka saya kira ini bisa mendorong untuk menjadi pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota nantinya. Saya kira penyelenggara pemilu ini bukan hal yang mudah, tetapi bagi kita, karena ini adalah komitmen kita bersama, maka saya kira hakul yakin atas semangat kita untuk mewujudkan demokrasi yang baik, mudah-mudahan ini bisa kita lalui. Ya, yang berikut adalah terkait dengan kebijakan. Jadi saya kira ini di mana bahwa dalam pelaksanaan pemilu, nah baik dari sisi regulasi, kemudian ketersediaan anggaran, kemudian dukungan stakeholder, saya kira ini juga ini tentu membutuhkan dukungan kebijakan. Kita berharap ke depan, nah pada 3 hal ini semoga ini tidak akan menjadi hambatan, tetapi ini nanti akan dikelola menjadi kekuatan untuk kemudian pelaksanaannya bisa lebih baik. Lanjut, next. Nah,
pada pelaksanaan pada tahapan penyelenggaraan, saya kira ada beberapa tahapan ya menjadi tantangan kita. Pertama soal daftar pemilih. Nah, jadi memang daftar pemilih kita ini bukan hal yang baru, tetapi dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, sepertinya belum selesai 100%. Tetapi kita sekali lagi aku yakin, pada pilkada terakhir kemarin di 2020, saya kira bisa kita wujudkan pemilu yang data pemilih yang akurat, di mana pada saat itu kita bekerjasama dengan Dukcapil sebagai stakeholder yang menangani soal data penduduk, bagaimana kemudian mendorong agar seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DPT atau yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya maka harus punya KTP elektronik. Semangat itulah yang saya kira terus kita dorong ke depan, agar nanti setiap pemilih yang berhak untuk menggunakan hak suaranya maka tentu memenuhi persyaratan, salah satunya adalah kepemilikan KTP elektronik dan juga nanti masuk dalam daftar pemilih tetap. Lalu kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kampanye. Jadi saya kira ini sekali lagi bukan hal yang baru ya. Pelaksanaan kampanye karena banyak variannya. Ada pertemuan terbatas, tatap muka, dialog dan seterusnya. Kemudian juga penyebaran bahan kampanye. Maka saya kira saya berharap nanti hal-hal yang menjadi perdebatan panjang pada pemilu dan pilkada sebelumnya, mudah-mudahan ini bisa disempurnakan dalam peraturan KPU. Karena secara khusus kami di Bawaslu sudah mengirimkan beberapa hal sebagai daftar inventaris masalah yang kita kirimkan ke Bawaslu RI untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi ke depan. Karena sebetulnya dalam pelaksanaan kampanye ini ada menyampaikan bahwa kampanye ini bukan agenda biasa, tapi ini adalah agenda konstitusional, agenda yang mesti harus patuh pada peraturan yang mengatur soal itu. Sehingga itu pada hal ini menurut saya penting untuk kita memberikan edukasi kepada kita untuk pencegahan terhadap pelanggaran. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara. Nah, pada pemilu sebelumnya saya kira kita punya pengalaman ya. Bagaimana kemudian kerumitan pelaksanaan pemungut hitung itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini juga bisa lebih disederhanakan. Oleh penghitung, misalnya penulisan berita acara. Saya sering mengusulkan tulisan berita acara ini sekiranya bisa lebih disederhanakan. Karena teman-teman kita penyelenggara tingkat bawah, khususnya KPPS, ini kerumitannya luar biasa. Sehingga itu mudah-mudahan atas pengalaman kita masa lalu ke depan akan lebih disempurnakan. Nah, saya kira itu ini agak bertukaran ininya, karena semestinya lebih awal soal pencalonan, jadi sebelum masuk para pengut itu sebetulnya para pencalonan. Nah, saya kira ada beberapa varian terkait dengan pencalonan, yang secara khusus menjadi pengalaman Bawaslu adalah terkait dengan pemenuhan persyaratan, yang ternyata itu adalah ada hal yang tidak sesuai dengan dokumen yang aslinya, atau kata kuncinya adalah pemberian informasi yang tidak benar. Mudah-mudahan ke depan juga ini bisa terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu teman-teman semuanya beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang, terlalu lama dalam penyampaian materi ini. Nanti insya Allah sebentar kita bisa sempurnakan dalam diskusi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas materinya. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya batasi 3 untuk tanya pertama. Bisa langsung yang Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Moderator ini ada yang ada yang menunjukkan, ada yang resen ini. Iya, iya ada
Bapak Rosid Sayu. Ya, Bisa langsung bertanya, Pak? Ya, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Pak? Mbak? bisa Saudaraku Rasid, bisa. Todolo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat, pemateri kita pada sore hari ini, Pak Ketua Bawaslu, Ibu Selvi, kemudian ada dari NGO, DIP, dan JPPR, moderator yang saya hormati. Dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Ya. Kita tahu bersama bahwa untuk pemilu 2024 nanti kira-kira modelnya sama persis dengan 2019 kemarin. Ada 5 surat suara nanti yang akan dicoblos oleh peserta pemilu. Nah, tadi benar yang disampaikan Pak Jaharudin, Ketua Bawaslu, bahwa salah satu banyak kekeliruan ya, dan salah satunya itu soal penulisan formulir di tingkat pemungutan dan penghitungan suara. Tapi sebetulnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, kesalahan formulir, penulisan pada formulir itu tidak hanya dipicu oleh banyaknya formulir yang harus disalin oleh teman-teman KPPS, tetapi justru mulai dari proses pemungutan suara, ya, rumitnya pemungutan suara, kemudian sampai dengan kesulitan teman-teman KPPS dalam menyalin hasil pemungutan dan penghitungan suara. Kami banyak berdiskusi di internal KPU, khususnya di KPU Kabupaten Gorontalo. Sekiranya kami penyelenggara teknis dengan Bawaslu, khususnya di tingkat TPS, memiliki pemahaman yang sama soal teknis pemungutan dan penghitungan suara, maka kesalahan dan kekeliruan pada proses pemungutan dan penghitungan suara itu akan bisa diminimalisir. Di TPS itu kan kita tahu bersama ada 7 orang KPPS, kemudian ditambah oleh saksi dari partai politik, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian saksi dari calon perseorangan, calon anggota DPD, kan calon perseorangan ya. 4 orang calon dari anggota DPD, berarti banyak sekali saksi, ditambah 1 orang pengawas TPS. Nah, kami secara sederhana sekiranya berpikiran semua yang ada dalam TPS itu memiliki pemahaman yang sama soal teknis pemungutan dan penghitungan suara, maka kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan, baik itu dalam plano maupun dalam menyalin hasil pemungutan dan penghitungan suara itu. Termasuk juga melakukan pencegahan pada saat proses pemungutan suara. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama, sekiranya teman-teman lalai, teman-teman KPS lalai, maka kita sebetulnya sangat berhak. Oh, ini salah, mesti cuma 3 surat suara yang bisa dia dapat, jangan 5. Atau sebaliknya, mestinya mendapatkan 5, jangan cuma di 3 suara. Tanpa kemudian ditafsir lebih terhadap penghitungan suara. Saya kira itu masukan saya. Ini saya, walaupun sudah mau berakhir, tapi saya yakin betul beliau punya perhatian yang lebih terhadap proses pemilu yang akan datang. Baik, terima kasih. Terima kasih saudaraku Rasid Sayu. Teman-teman yang di luar Gorontalo barangkali juga ada. Saya kira Bawaslu maupun KPU. Silakan. Terima kasih. Ya, makasih. Baik Pak, bisa langsung ditanggapi. Baik.
Saya kira hal yang menarik ya terkait dengan proses pungut hitung. Ini sebetulnya bisa dikatakan ujung dari proses, hampir ujung gitu. Nah, masih ada satu tahapan yaitu penetapan, tetapi sesungguhnya pada proses pungut hitung ini adalah menjadi tahapan yang sangat menentukan dan tentu ini butuh perhatian semua pihak. Oleh karena itu, ide gagasan yang disampaikan tadi bahwa perlu ada penyamaan persepsi terkait dengan mekanisme pelaksanaan pungut hitung antara sang penyelenggara pemilu. Saya kira setuju soal itu. Kita berharap ke depan, mudah-mudahan regulasi yang mengatur soal pungut hitung itu akan datang lebih awal. Nah, jadi kalau misalnya regulasinya akan datang lebih awal, maka tentu kita punya banyak waktu untuk kita berdiskusi. Nah, sebagaimana tadi harapannya persepsinya bisa sama. Terkadang memang salah satu menjadi tantangan kita, nah terkait dengan regulasinya itu yang turun terlalu mendesak. Jadi, kalau misalnya hari ini, katakanlah di tahun 2023 mendatang, regulasi terkait dengan pelaksanaan pungut hitung, nah itu sudah penyempurnaannya sudah dilakukan atau perubahan-perubahannya sudah dilakukan, maka kita pada saat itu langsung akan melakukan diskusi atau pertemuan-pertemuan antara KPU dan Bawaslu. Karena saya kira hal yang penting adalah soal persepsi yang sama. Artinya ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya harus demikian, maka tentu juga harus dipahami oleh Bawaslu. Nah, hal ini sekali lagi menjadi tantangan. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan, penyelenggara kita di tingkat bawah, khususnya Panwas Kecamatan, Panwas Desa, pengawas TPS, ini juga tentu harus diberikan pembinaan yang sama, penguatan kapasiti, yang tentu pemahamannya juga kurang lebih sama, harus memiliki pengetahuan sama dengan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Saya sering menyampaikan bahwa pemahaman pengawas TPS itu ya minimal harus sama dengan pengawasan di kami di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Karena terhadap suatu pelanggaran, nah itu juga dia harus menyatakan hal yang sama. Jangan sampai kita menyatakan, oh itu tidak boleh, atau itu melanggar. Dia bilang itu bukan pelanggaran, atau sebaliknya. Yang mestinya itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan, justru dia mengatakan boleh dilakukan. Ini bisa menjadi soal. Jadi karena itu saya kira kita berharap ke depan supaya regulasinya ini bisa lebih awal ditetapkan supaya nanti diskusinya bisa lebih mantap antara KPU dan Bawaslu. Nah, kalaupun misalnya ternyata ditemukan ada hal yang mispersepsi atau yang berbeda persepsinya, maka masih ada waktu untuk dikonsultasikan kepada lembaga yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Bawaslu dan KPU RI. Saya kira itu tanggapan saya. Terakhir terkait dengan pencegahan. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini Bawaslu RI sangat mengedepankan yang namanya pencegahan. Jadi salah satu divisi nanti yang akan berubah nomenklaturnya itu adalah divisi pencegahan. Nah, apa artinya ini? Bahwa sesungguhnya Bawaslu RI menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya kita berharap semakin kecil pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, lebih khusus terkait dengan pelaksanaan pungut hitung. Sehingga itu hal-hal yang berpotensi bertentangan dengan perundang-undangan, maka tentu Bawaslu hadir untuk melakukan pencegahan. Hari ini saya kira seiring dengan peraturan Bawaslu terkait dengan bagaimana kemudian mengejawatakan atau mengimplementasikan semangat pencegahan ini, maka di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, kita sekarang ini sedang menunggu perubahan kebijakan itu. Sekiranya sudah ditegaskan atau diinstruksikan oleh Bawaslu RI, maka Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota setelah saya nanti, mereka tentu akan melakukan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakan nasional, yaitu pencegahan pelanggaran.
mudah-mudahan saya kira semangat yang tadi antara penyamaan persepsi dan pencegahan itu bisa dimaksimalkan sehingga hal-hal yang berpotensi bertentangan dengan perundang-undangan bisa dilakukan pencegahan dini, mitigasi sejak dini. Kira-kira sama dengan terjadinya bencana itu upaya mitigasinya dimaksimalkan. Hari ini semangat Bawaslu adalah melakukan upaya atau memaksimalkan upaya mitigasi tadi, pencegahan pelanggaran. Saya kira itu tanggapan saya, saudaraku Pak Rasid. Silakan kalau masih ada lagi, barangkali satu atau dua lagi. Setelah itu saya mohon pamit. Ada? Iya Pak, ada lagi dua Pak, yaitu ada dari Ada dari Bapak Kadir Martosono. Apa kesan Bapak, kesan dan pesan Bapak Ketua Bawaslu di akhir purna tugas ini Pak? Iya. Bisa ditanggapi. Oke. Idealnya ini nanti saya akan sampaikan pada acara perpisahannya. Tapi begini, khusus untuk saudara-saudaraku semua penyelenggara pemilu, mohon izin kepada teman-teman KPU, saya kira ada Pak Sofian Damola di sini. Tetapi saya ingin memberi kesan kepada teman-teman semuanya, Bawaslu, lebih khusus teman-teman Bawaslu, kabupaten kota, dan bagi calon-calon penyelenggara pemilu. Saya memiliki kesan khusus sebagai penyelenggara pemilu kurang lebih 10 tahun saya menjadi penyelenggara pemilu. Jadi dari tahun 2012 alhamdulillah sudah diamanahkan di Bawaslu di Panwas Gorontalo Utara selama 2 kali 2 masa waktu, kemudian di Bawaslu provinsi sampai pada saat ini kurang lebih 10 tahun. Kesan saya adalah menjadi penyelenggara pemilu ini menambah kesabaran kita. Jadi saya kira teman-teman harus sabar, harus tabah. Kalau tidak sabar menjadi penyelenggara pemilu, saya yakin apa yang direncanakan tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi baik secara internal maupun eksternal, saya kira di samping teman-teman memiliki kemampuan profesionaliti yang baik, integritas yang baik, nah jangan lupa Anda harus sabar. Jadi saya meyakini betul sebagai umat Islam, saya kira sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, istainu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Jadi jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Niscaya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi saya kira itu kesan saya. Saya menitipkan pesan kepada teman-teman semuanya, sebagai penyelenggara pemilu, kesabarannya harus dikuatkan, harus ditingkatkan. Jadi tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu yang yang cepat tersinggung, Gorontalo bilang hati sedikit dan seterusnya. Ini harus betul-betul dia menjadi manusia yang tangguh. Nah, ketika ada protes, ada kritikan, harus diterima dengan baik. Karena hakul yakin sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan dan khilafan. Mudah-mudahan dengan sholat dan sabar tadi, sekali lagi sebagai umat Islam, saya sering menegakkan itu, menyampaikan itu kepada teman-teman. Semoga ini menjadi modal menjadi penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman punya kemampuan profesionalitas yang baik, punya integritas yang baik, punya kesabaran yang kuat, saya hakul yakin teman-teman bisa menjadi penyelenggara yang maksimal, penyelenggara yang baik, dan hasilnya nanti bisa lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak, ini lagi ada satu Pak, pertanyaan terakhir dari Anita Nita, mohon izin bertanya dan mohon petunjuk. Seperti kita ketahui, pada saat ini telah berlangsung tahapan perekrutan Panwas Kecamatan. Adapun persyaratannya sudah jelas diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta pedoman perekrutan Panwas Kecamatan. Adapun masalah di kalangan pendaftar ialah ketidakterbukaan informasi penilaian sehingga menimbulkan paradigma bagi oknum-oknum pendaftar, di mana penentuan pleno anggota Panwascam melibatkan titipan-titipan mana. Untuk itu kiranya bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Langsung saja Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Terkait dengan rekrutmen, jadi teman-teman silakan dibaca.
saya sering menitipkan kepada teman-teman bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 7 2017, lalu kemudian dalam peraturan Bawaslu terkait dengan rekrutmen, dan sampai pada pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan rekrutmen Panwas Kecamatan, sesungguhnya ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip itu adalah mandiri, jujur, adil, keterbukaan, dan sampai seterusnya, sampai dengan aksesibilitas dan afirmatif. Silakan nanti dibaca dalam panduan itu. Nah, terkait dengan keterbukaan tadi, ini sebetulnya adalah sudah ditegaskan dalam prinsip. Artinya, bagi teman-teman penyelenggara pemilu nanti harus terbuka di dalam proses rekrutmen. Jadi proses seleksi tentu harus terbuka. Kecuali memang terhadap hal-hal yang memang harus dirahasiakan. Jadi begini, dalam proses rekrutmen itu nanti akan ada penggalian informasi yang terkait dengan, misalnya bisa jadi yang bersangkutan punya masalah privasi. Nah, ini juga harus dirahasiakan. Tidak bisa seseorang itu menyampaikan informasi privasi kepada publik, karena itu adalah memang yang sifatnya privasi. Tapi kalau hal yang lain, misalnya terkait dengan tes, ini saya sampaikan, sesuai dengan pedoman itu, nanti akan disampaikan bahwa model rekrutmennya itu dengan metode Socrates. Kalau tidak ada perubahan ya, teman-teman, ini karena berhubung saya termasuk yang mengikuti kegiatan di Bawaslu RI dalam rangka pembahasan model rekrutmen. Bagaimana kemudian nanti ke depan. Nah, jadi sesuai dengan semangat Bawaslu untuk melahirkan penyelenggara yang profesional, berintegritas. Nah, maka tentu prosesnya harus jujur, harus terbuka, kesimpulannya prosesnya harus lebih baik. Oleh karena itu, nanti ke depan, dalam proses tes tertulis misalnya, ini semuanya menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga itu pada pekan kemarin, kita sudah disampaikan oleh Bawaslu RI agar mengidentifikasi kira-kira di lokasi mana di Gorontalo yang memungkinkan untuk dilakukan tes tertulis secara komputerisasi, secara online. Nah, tetapi juga terhadap daerah yang tidak memungkinkan untuk itu, maka akan dilakukan dengan offline. Namun demikian prinsipnya sama. Bagaimana kemudian jaminan soal keterbukaan, jaminan soal objektivitas. Misalnya ketika seorang beroleh nilai yang baik, maka tentu ini harus terus kita dorong. Nah, sehingganya teman-teman peserta nanti akan melihat secara secara langsung dan proses ini. Dan nanti setiap peserta itu saya kira sama dengan tes PNS, tes P3K dan seterusnya. Yang sekarang ini adalah sistem komputerisasi di mana masing-masing peserta itu tidak akan saling mengetahui soal yang yang akan diselesaikan atau yang dijawab oleh masing-masing peserta. Termasuk juga nanti hasilnya akan disampaikan kepada peserta. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, bagi peserta tes, dan saya kira juga ini adalah peran dari pemantau ya. Bagaimana kemudian teman-teman pemantau mengawal ini supaya nanti kita bisa menghasilkan yang terbaik, jadi dari yang baik-baik. Jadi saya kira proses rekrutmen ini kita berharap dari awal tidak ada keraguan peserta. Jangan-jangan ini nanti Bawaslu-nya dalam tanda petik akan main mata, akan memilih orang-orang tertentu. Nah, saya kira hal seperti itu mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dengan pengawasan bersama. Dari teman-teman pemantau nanti saya kira mengkoordinasikan, memantau pelaksanaan ini. Tetapi hakul yakin teman-teman semuanya terkait dengan proses ini mudah-mudahan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan. Mandiri, jujur, adil, keterbukaan, lalu kemudian aksesibilitas informatif. Saya kira itu ya teman-teman semuanya yang mendaftar menjadi yang akan mendaftar menjadi penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini 8 kecamatan. Nah, titipan saya silakan belajar dengan baik karena memang ini
terkait dengan soal yang akan dijawab tentu terkait dengan pemahaman kepemiluan sebagaimana diamanat undang-undang. Namun demikian saya kira, nah berhubung nanti ini menggunakan komputerisasi, maka kita menitipkan pesan kepada seluruh peserta agar belajar yang baik dan mudah-mudahan nanti bisa menjawab yang baik pula. Nah, hanya saja satu hal, ada kadang-kadang orang memprotes, kenapa nilainya baik atau nilainya tinggi tetapi kemudian tidak lulus. Bisa jadi karena memang yang bersangkutan itu punya catatan ketidakjujuran. Nah, track recordnya kurang baik. Nah, ini kan sehingga itu menjadi penyelenggara ini sebetulnya sama dengan yang disampaikan oleh para pemerhati pemilu. Nah, sebetulnya penyelenggara pemilu itu memang betul-betul harus manusia super, manusia setengah dewa. Nah, jadi teman-teman yang berniat menjadi penyelenggara pemilu, maka silakan di cross check kira-kira masa lalunya seperti apa, track recordnya seperti apa. Mudah-mudahan, nah dia memiliki catatan yang baik. Tapi kalau memiliki catatan yang kurang baik, nah itu nanti yang mengakibatkan bisa jadi yang bersangkutan itu tidak akan lolos, Kak. Karena sesungguhnya antara profesionalitas, pengetahuan soal kepemiluan itu harus berbanding lurus dengan kejujuran yang bersangkutan, dengan integritas yang bersangkutan. Jadi bisa jadi seseorang itu nilai tesnya baik, tetapi integritasnya bobrok. Itu juga nanti menjadi hal yang kurang baik. Bisa jadi yang bersangkutan tidak akan diluluskan. Saya kira itu ya tanggapan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ini ada dari KPU Bitung. Iya. Silakan. Todolo. Assalamualaikum. Todolo bagi teman-teman yang di luar Gorontalo, Todolo artinya silakan. Iya, paham, paham. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara? Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Maaf ini tidak tampilkan video supaya karena jaringan Silakan. supaya kan lebih bagus ini. Yang pertama saya setuju dengan pernyataan terakhir ketua yang menyatakan terkait dengan perekrutan untuk badan ad hoc di bawah. Ini sekedar sharing sama dengan saudaraku ini Pak Rashid ini kalau di KPU juga akan beririsan sama dengan Bawaslu ini. Jadi kan yang lebih dulu ini Bawaslu. Ya. Untuk badan ad hoc di bawah. Nah, yang jadi persoalan di setiap pemilu adalah pasti terkait dengan apa yang terjadi di TPS. Nah, di TPS itu ada dua badan ad hoc yang saling berkaitan antara KPPS dan petugas pengawas TPS itu yang kemudian jadi sebenarnya ujung tombak bagi kita sebagai penyelenggara pemilu dalam hal mensukseskan pemilu nanti. Apapun yang terjadi kemarin terkait dengan Pilkada 2020 maupun pemilu 2019 itu sudah barang tentu kita sama-sama sudah kalau bisa, karena saya dengar terakhir ketua yang ikut BIMTEK terkait dengan perekrutan badan ad hoc di Bawaslu, apakah di Bawaslu bisa enggak ada sedikit kelonggaran dalam hal usia untuk badan ad hoc? Karena seperti kita tahu ada isu yang berkembang itu paling kurang itu kan di bawah 50 tahun. Betul atau tidak itu yang jadi persoalan. Dan kemudian saya setuju kalau kemudian ke Bawaslu inisiatif yang pertama untuk badan ad hoc direkrut dites melalui CAT supaya tidak ada titip menitip begitu ya. Yang jadi kong kali kong di antara masyarakat nanti. Itu yang dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Makasih saudaraku. Saya langsung ya moderator. Nah, berhubung saya sudah terlalu lama menggunakan waktu, narasumber yang lain saya kira belum menyampaikan. Terkait dengan keberadaan KPPS dan pengawas TPS di TPS, saya kira ini penting ya menjadi fokus kita. Karena memang pengalaman kita selama ini,
semua permasalahan yang terkait dengan hal itu ditanyakanlah kepada pengawas TPS. Problemnya ketika pengawas TPS, ya mohon maaf, misalnya BIMTEK-nya juga belum selesai, panduannya juga belum dibaca secara keseluruhan, diskusinya belum tuntas, ini bisa menjadi soal. Oleh karena itu, saya kira kita sudah mengusulkan. Pertama, nanti mudah-mudahan tidak ada perubahan, akan ada buku panduan terkait dengan pelaksanaan tugas pengawas TPS, yang semoga nanti itu bisa menjadi modal bagi yang bersangkutan melaksanakan tugas. Memang selama ini juga ada panduannya, tetapi memang karena waktunya terlalu sempit dan juga kadang-kadang cakupannya belum secara komprehensif, maka teman-teman pengawas TPS ini terkadang berbeda pendapat atau misalnya dia memberi jawaban yang tidak bersesuaian. Sehingga itu kita dalam prakteknya selama ini, selain dari diberi panduan, maka juga nanti akan bersama dengan pengawas setingkat di atasnya. Atau misalnya setingkat di atas, lebih di atasnya lagi, misalnya panwaslu kecamatan. Jadi terhadap TPS yang pengawas TPS-nya nanti bisa jadi berdasarkan pemetaan Bawaslu ada banyak problem di situ, maka nanti bersama-sama dengan yang lain. Jadi saya sendiri misalnya, pada hari H pemungutan suara itu, kita seluruh jajaran provinsi, kabupaten, kota, nah hampir seluruhnya berada di lapangan. Artinya apa? Untuk memberikan dukungan jawaban terhadap apa nanti yang akan dijawab atau apa yang akan dijelaskan oleh teman-teman pengawas TPS ketika dipertanyakan oleh publik, oleh masyarakat di dalam kompleks TPS itu terkait dengan pelaksanaan pungut hitung ini. Oleh karena itu, saya kira di samping ada panduan juga tentu kita memberikan dukungan secara keseluruhan kepada teman-teman di tingkat bawah. Yang berikut terkait dengan usia. Jadi ini kemarin kita berdebat soal ini, bagaimana kemudian soal usia ini. Nah, pada intinya karena usia penyelenggara, khususnya pengawas pemilu ya, pengawas TPS itu usianya 25 tahun. Jadi di kita dengan ketentuan Undang-Undang 7, pengawas kecamatan, pengawas desa kelurahan sampai dan pengawas TPS itu usianya 25 tahun. Jadi sebetulnya ini adalah usia dewasa. Mudah-mudahan dia usia dewasanya maka akan berbanding lurus dengan kemampuan yang bersangkutan, pengetahuan yang bersangkutan juga akan semakin kuat. Namun demikian, nah dalam prakteknya memang juga tidak mudah. Karena memang kita tahu teman-teman pengawas TPS inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang bertanyanya begitu luar biasa. Nah, sehingga itu saya kira misalnya banyak pertanyaan, bagaimana kalau dia menggunakan alat coblos selain yang disiapkan oleh KPU? Ini juga yang kadang-kadang jawabannya bisa bermacam-macam. Bagaimana dengan pendampingan? Bagaimana dengan orang sakit? Nah, sehingga itu hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan ini saya kira hal yang perlu kita kuatkan. Dengan pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, saya yakin mudah-mudahan ini akan terjawab atau terjelaskan dengan baik. Oleh karena itu soal umur atau soal usia 25 tahun di kita di Bawaslu karena memang sudah menjadi amanat undang-undang, maka tentu yang bersangkutan menyesuaikan dengan itu. Lalu kemudian bagaimana batas maksimalnya? Intinya adalah yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Jadi saya kira pada intinya adalah tidak semua orang bisa direktur menjadi penyelenggara pemilu. Salah satu ketentuannya adalah dia harus harus kuat ya. Bagaimana kemudian yang bersangkutan ini mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan. Oleh karena itu saya kira soal usia, batasan kita tahu bahwa batasan dalam undang-undang minimalnya 25 tahun, maka untuk usia maksimalnya adalah yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuannya. Secara jasmani dan rohani, apakah yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan tugas itu atau tidak. Ini saya kira menjadi hal yang pertimbangan, hal yang menjadi dicermati oleh teman-teman penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu dalam melakukan rekrutmen nanti. Harapan kita semua, semoga yang menjadi penyelenggara di tingkat bawah ini, atau penyelenggara ad hoc ini, dia memiliki kemampuan yang baik, memiliki integritas yang baik untuk kemudian mencerahkan publik dalam hal pelaksanaan, lebih khusus pada pelaksanaan pungut hitung.
Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktu dan telah berbagi ilmu pada teman-teman, kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah tidak ada ya. Saya mohon pamit. Terima kasih kepada saudara kesemuanya, seluruh peserta. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu pada momentum yang lain. Saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, baik selama pelaksanaan tugas saya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, juga dalam pelaksanaan webinar kali ini. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih.